Shalom, bertemu ya. Lagi dalam renungan hari ini, puji Tuhan. Hari baru, berkat baru. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun demi tahun berganti. Kemudian, apakah kita sudah merenungkan apa saja yang kita lakukan buat Tuhan? Apa saja yang hal-hal yang kita lakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hal-hal yang nantinya yang akan tetap abadi saat kita bertemu dengan Tuhan, itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Hal-hal yang penting bagi Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudahkah kita melakukannya selama hidup ini? Sekali lagi kita saling mengingatkan, selama kita masih bernafas ada di dunia ini adalah kesempatan kita untuk melakukan apa saja menjadi kehendak Tuhan, untuk meninggalkan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan. Kesempatan kita selama kita masih ada di dunia ini. Apabila kita berkata kita ada masalah yang benar-benar membuat kita itu tidak bisa memandang kemuliaan Tuhan, tidak bisa mengucap syukur atau berterima kasih ke Tuhan selama di muka bumi ini, selama kita masih ada di muka bumi ini adalah kesempatan kita. Apabila kita merasakan itu, cari orang-orang yang cinta Tuhan. Karena apa? Karena itulah tugas semua manusia yang mencintai Tuhan. Seperti siapa? Seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus, di mana mereka dikuatkan Tuhan Yesus terlebih dahulu setiap hari melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan klimaksnya mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Itu dilakukan Tuhan Yesus untuk menguatkan manusia lainnya. Mereka berkeliling dunia. Tuhan Yesus sudah mengingatkan mereka apa yang akan terjadi dalam hidup mereka saat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti Paulus, kuatkan hatimu, kau telah menjadi saksi mata bagiku di Yerusalem. Saat itu Paulus di penjara, disesah di penjara. Kamu akan menjadi saksiku di Roma. Tuhan Yesus itu sudah mengingatkan murid-muridnya, makanya dikuatkan dulu sebelum pergi, harus menerima janji Bapa dulu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, itu juga tugas manusia yang katanya mencintai Tuhan Yesus. Jadi saat kita ada di muka bumi ini, mengalami masalah yang menurut kita tidak ada jalan keluar, temui orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena apa? Karena sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, kita harus mempelajari Alkitab untuk menguatkan diri kita, dan kita harus menyadari bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorak. Itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Amin ya. Kita harus menyadari itu. Jadi apabila kita ada di masalah yang membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan Yesus atau bersyukur kepada Tuhan Yesus atau apapun itu, temui orang-orang yang mencintai Tuhan. Seperti siapa? Seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka melakukan itu. Mereka tidak hanya dicari, tapi mereka mencari malahan. Mereka berkeliling dunia, berjalan kaki, pakai unta atau apapun, mereka lakukan itu. Cari orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena itu tugas semua manusia yang katanya mencintai Tuhan. Kan apa? Itu kehendak Tuhan. Karena mereka tahu dengan melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya cara mencintai Tuhan. Itu pembuktiannya dengan melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila situasi, kondisi, kehidupan, lingkungan atau apapun menghalangi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Karena apa? Karena itu tugas semua orang yang katanya mencintai Tuhan. Amin ya.
Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 34, judulnya kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerang kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Allah sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati?
Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin ya, kebangkitan kita. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah buah sulung, di mana kita nanti juga akan dibangkitkan saat kesudahannya. Dan di sini Paulus mengatakan, apabila ada yang mengatakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan, Paulus mengatakan, maka sia-sialah apa yang para rasul atau para murid lakukan. Mereka bersaksi kemana-mana. Karena apa? Karena mereka saksi mata bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan dari kubur, menemui lebih dari 500 orang. Kemudian mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Tugas mereka itu bersaksi, terus menyampaikan firman yang didengar sendiri dari Tuhan Yesus. Yang mereka tahu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini yang dikatakan Bapa kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Mereka bersaksi. Paulus sampai mengatakan demikian, kalau ada yang mengatakan nanti tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah yang mereka lakukan. Mereka bersaksi kemana-mana. 500-an lebih ditemui Tuhan. Mereka melakukan tugas mereka, yaitu bersaksi kemana-mana. Amin ya. Di sini Paulus juga mengatakan, janganlah kamu sesat. Ini dikatakan karena alasan ayat di atasnya ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka orang akan seenaknya makan, minum, tidak melakukan hal-hal yang baik. Amin ya. Jika tidak ada kebangkitan, kalau mereka tidak tahu bahwa mereka nanti akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, di mana nanti penghakiman dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka selama di bumi mereka akan melakukan hal-hal yang seenak mereka. Mari kita makan dan minum karena besok kita mati. Tetapi di sini mereka memberitakan, berbuat baiklah, lakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena nanti ada kebangkitan orang mati, di mana semua orang akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat masih hidup. Makanya Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin ya. Kebangkitan orang mati itu nyata, ada, dan Kristus adalah yang sulung, yang pertama. Nanti saat kita sudah meninggal, dikuburkan, saat kesudahannya, saat ada penghakiman itu yang nantinya dilakukan Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan. Maka dikatakan sini, sadarlah kembali. Diingatkan juga pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan kebangkitan kita, nanti semua orang mati akan dibangkitkan saat penghakiman nanti. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Di ayat kedua dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus mengatakan saat itu mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terus Paulus berkata, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu yang Paulus katakan. Bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus itu tidak akan dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu yang Paulus katakan mengenai kebangkitan orang mati. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Amin ya. Sebagai anak sulung yang pertama, kebangkitan orang mati itu nyata. Karena kalau Kristus tidak mati dan tidak dibangkitkan, tentu berita mengenai ini tidak ada atau tidak kita dapatkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka nubuatan yang saya alami melalui almarhum pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Samson Dabas atau Pastor Yosef itu juga tidak akan terjadi. Kebangkitan orang mati itu kita akan alami nanti saat kesudahannya. Amin ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu juga yang dikatakan Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Sia-sialah kepercayaan kita. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin ya. Jadi kebangkitan Kristus itu sebagai yang sulung dari yang orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Bahkan dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kebangkitan Kristus itu benar-benar sebagai buah sulung menyatakan bahwa orang mati nanti akan dibangkitkan, bahwa benar-benar ada kebangkitan itu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita berdosa karena Adam. Dan kita
dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Upah dosa adalah maut. Dan waktu pertama kali manusia ada ya, yaitu Adam berbuat dosa dengan Hawa, makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, itu yang buat manusia dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena Kristus telah dibangkitkan, kita dihidupkan juga dalam persekutuan dengan Kristus. Amin ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin ya. Maut, musuh yang terakhir yang dibinasakan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi yang tidak termasuk itu tentu saja Allah. Karena semua ditaklukkan di bawah kakinya. Bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin ya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Jika orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau membaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Jadi saat itu para murid dan para rasul itu membawa diri mereka dalam bahaya. Mereka harus menghadapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mengenal siapa itu Kristus, Yesus dari Nazaret, dan mereka menghadapi bahaya itu. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Apa yang mereka lakukan itu kalau orang mati tidak dibangkitkan, itu tidak berguna. Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin ya. Jadi kebangkitan itu ada. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Amin ya. Kristus telah dibangkitkan, dan itu juga akan terjadi pada diri kita saat kesudahannya nanti. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami berdoa siapapun saat ini yang mengalami sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu, berikan mujizat yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau boleh singkirkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Berikan kami anak cucu yang benar-benar daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau Tuhan, yang dapat menjadi saluran berkat bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini siapapun yang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup Tuhan, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu.
terobosan-terobosan daripadamu Tuhan, jawaban-jawaban doa, solusi-solusi daripadamu Tuhan Yesus. Kami butuh selalu Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, kasih karuniamu Tuhan, bimbingan-Mu, pengajaran-Mu. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada dalam nama Tuhan Yesus, amin.